Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Akbar, NIM 24020102050. Mohon izin untuk Bapak dosen Wahyu Purbo Santoso, SE, FM, CVRM, CPOD, izin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas MJ701. Izin untuk memulai pemaparan. Manajemen Keuangan Internasional. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional, yaitu sebagai pengelolaan risiko. Manajemen risiko meliputi pengelolaan risiko nilai tukar, risiko politik, dan risiko ekonomi yang berhubungan dengan fluktuasi mata uang dan perubahan kebijakan di berbagai negara. Kedua, pengelolaan kas. Penting bagi perusahaan multinasional untuk mengelola likuiditas di berbagai negara agar dapat memenuhi kewajiban finansial waktu. Tiga, keputusan investasi global. Pengambilan keputusan terkait investasi luar negeri yang menguntungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan mata uang. Keempat, pengoptimalan sumber daya. Menyelaraskan kebijakan keuangan antara kantor pusat dan anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Manfaat bagi perusahaan multinasional, yang pertama, diversifikasi risiko. Memasuki pasar luar negeri memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar domestik. Dua, akses pasar global. Perusahaan dapat menjangkau konsumen di berbagai negara yang meningkatkan potensi pendapatan. Ketiga, keuntungan operasional. Mengoptimalkan lokasi produksi dan distribusi di negara yang lebih murah atau memiliki sumber daya yang lebih efisien. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, perusahaan multinasional membuka banyak peluang kerja dalam sektor industri utama, seperti manufaktur, teknologi, dan layanan. Dua, perusahaan multinasional membawa teknologi dan praktik terbaik yang meningkatkan daya saing industri lokal. Tiga, perusahaan multinasional membantu meningkatkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke pasar internasional. Empat, melalui pembayaran pajak dan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, perusahaan multinasional mendukung perekonomian nasional. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Keuntungan penyatuan mata uang ASEAN sebagai berikut. Pertama, mengurangi biaya transaksi. Transaksi antar negara menjadi lebih efisien tanpa perlu konversi mata uang. Kedua, memperkuat stabilitas ekonomi. Penyatuan mata uang dapat meningkatkan kestabilan ekonomi di kawasan ASEAN. Selanjutnya, meningkatkan daya tawar di pasar global. ASEAN lebih kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya, perbedaan kebijakan moneter. Negara dengan kondisi ekonomi berbeda mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan mata uang. Risiko politik. Proses pengambilan keputusan bersama bisa terhambat oleh perbedaan kebijakan politik antar negara ASEAN. Ketergantungan pada ekonomi besar. Negara-negara kecil mungkin merasa dirugikan karena ketergantungan pada kebijakan negara besar seperti Indonesia atau Singapura. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Pertama, fluktuasi nilai tukar.
Kurs mata uang yang bebas mengambang bisa menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang tajam, mempengaruhi biaya ekspor dan impor perusahaan Indonesia. Risiko transaksi. Perusahaan menghadapi risiko transaksi di mana perubahan nilai tukar dapat merugikan transaksi perdagangan internasional. Pengelolaan risiko. Penting bagi perusahaan untuk menggunakan instrumen keuangan seperti hedging untuk melindungi nilai tukar mereka agar tetap stabil. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran surplus. Ketika negara memiliki surplus dalam neraca pembayaran, ada lebih banyak permintaan terhadap mata uang negara tersebut yang menyebabkan penguatan mata uang. Neraca pembayaran defisit. Defisit neraca pembayaran menyebabkan kekurangan cadangan devisa yang bisa mempengaruhi nilai tukar dan menyebabkan pelemahan mata uang. Interaksi dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dari bank sentral, termasuk intervensi pasar, dapat mempengaruhi nilai tukar dalam merespon perubahan dalam neraca pembayaran. Pengaruh neraca pembayaran terhadap ekonomi Indonesia. Defisit neraca pembayaran. Defisit yang berkepanjangan bisa menekan cadangan devisa negara, meningkatkan risiko devaluasi, mata uang, dan ketidakstabilan ekonomi. Surplus neraca pembayaran. Surplus bisa memperkuat cadangan devisa, memperbaiki posisi nilai tukar, dan mendukung kestabilan ekonomi. Pentingnya neraca pembayaran menjadi indikator penting untuk menilai daya saing ekonomi negara, serta sebagai indikator kondisi perdagangan dan investasi internasional. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Translasi, translasi mata uang asing. Proses mengonversi laporan keuangan anak perusahaan yang beroperasi di luar negeri dalam mata uang perusahaan induk. Metode yang digunakan menggunakan kurs pada akhir periode untuk mengonversi aset dan kewajiban. Metode kurs rata-rata menggunakan kurs rata-rata untuk pendapatan dan beban. Tujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi laporan keuangan MNC, serta untuk menyesuaikan fluktuasi mata uang yang terjadi selama periode pelaporan. Manfaat pembahasan materi ini. Memahami pengelolaan risiko global. Membantu perusahaan multinasional untuk lebih siap dalam menghadapi risiko yang muncul dari pasar internasional. Pentingnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran negara sangat memengaruhi keputusan investasi dan stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja MNC. Keterkaitan antara kurs tukar dan keputusan keuangan. Memberikan wawasan tentang bagaimana fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi profitabilitas dan pengambilan keputusan bisnis. Transaksi keuangan yang efektif. Mencapai konsistensi dalam laporan keuangan global, memudahkan analisis kinerja finansial perusahaan multinasional. Argumen mengenai munculnya MNC dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif, menurut teori ini, negara akan memfokuskan produksi pada barang yang memiliki biaya relatif rendah dibanding negara lain. MNC menurut teori ini, MNC dapat memperoleh keuntungan lebih dengan melakukan diversifikasi sumber daya di berbagai negara. Mereka tidak hanya mengandalkan keunggulan komparatif satu negara, tetapi juga menggunakan teknologi, tenaga kerja, dan modal di berbagai negara
untuk memaksimalkan keuntungan. Fleksibilitas MNC. MNC beroperasi tanpa batasan sumber daya alam atau tenaga kerja yang terbatas oleh satu negara, memungkinkan mereka untuk lebih efisien dan kompetitif secara global. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Penelitian pasar. Memahami karakteristik pasar internasional, kebutuhan konsumen, dan kondisi ekonomi. Pemilihan mode ekspansi. Pertama, ekspor, menjual produk ke luar negeri. Dua, lisensi, memberikan hak untuk memproduksi dan menjual produk. Tiga, joint venture, kerjasama dengan perusahaan lokal. Empat, investasi langsung, membuka cabang atau pabrik di luar negeri. Penyesuaian produk dan strategi pemasaran, mengadaptasi produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan produk pasar lokal. Pengelolaan risiko, menghadapi tantangan politik, hukum, dan kurs tukar dengan strategi mitigasi yang tepat. Sistem mata uang mengambang terkendali dan fluktuasi kurs. Kurs mengambang terkendali. Kurs mata uang dipengaruhi oleh pasar, tetapi bank sentral dapat campur tangan untuk menstabilkan nilai tukar. Fluktuasi tinggi. Kurs mata uang dapat berfluktuasi tinggi meskipun ada intervensi jika kondisi ekonomi global atau kebijakan domestik tidak stabil. Contoh, negara-negara dengan cadangan devisa terbatas dapat menghadapi fluktuasi tinggi meskipun ada kontrol dari bank sentral. Alasan manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran. Indikator kesehatan ekonomi. Neraca pembayaran menunjukkan apakah negara tersebut berada dalam posisi surplus atau defisit yang mencerminkan kondisi ekonominya. Dampak pada kurs mata uang. Neraca pembayaran berpengaruh langsung pada nilai tukar uang yang berdampak pada kinerja investasi dan keputusan perusahaan. Keputusan investasi. Manajer keuangan dan investor perlu memahami bagaimana posisi neraca pembayaran negara akan mempengaruhi daya tarik investasi dan stabilitas ekonomi. Demikian pemaparan presentasi dari saya sebagai jawaban dari soal ujian akhir semester. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, dan atau adanya ketidaktepatan materi, saya memohon maaf pada Bapak dan terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmunya selama semester ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk kehidupan saya yang akan datang dan akan menjadi ilmu yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih.